Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-68 dari 80 topik. Hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum positif dalam Black's Law Dictionary dikenal sebagai positive law dalam bahasa Inggris. Logeman berpendapat bahwa suatu kaidah hukum yang berlaku sebenarnya merumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum, yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan. Suatu gambaran tentang hukum positif selalu merupakan lukisan tentang tertib hukum tertentu, yang berarti suatu tertib hukum yang terikat oleh tempat dan waktu tertentu. Logeman berpendapat bahwa hukum positif adalah kenyataan hukum yang dikenal. Hal ini adalah sebagai lawan dari hukum keagamaan atau hukum alam, yang merupakan kaidah-kaidah yang secara kritis berhadapan dengan kenyataan. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis, yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum positif, ius constitutum, merupakan substansi hukum yang berlaku pada waktu yang telah ditentukan. Waktu tertentu yang dimaksud di sini ketika suatu peristiwa hukum itu tertentu. Hukum positif dengan kata lain, hukum yang sedang berlaku, bukan hukum di masa lampau atau hukum yang dicita-citakan, ius constituendum. Ketentuan tersebut dinyatakan, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Karena dalam ketentuan tersebut sudah jelas dinyatakan bahwa kedudukan hukum semua warga negara adalah sama atau sederajat, equality before the law. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa berdasarkan kriteria waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi 1. Ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku di masa sekarang. Dalam glosarium di buku yang sama, Sudikno menambahkan bahwa ius constitutum adalah hukum yang telah ditetapkan. 2. Ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan masa mendatang. Kemudian dalam glosarium disebutkan bahwa ius constituendum adalah hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang. Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa 1. Ius constitutum merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. Ius constitutum adalah hukum positif. 2. Ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain. Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka juga menjelaskan bahwa ius constituendum berubah menjadi ius constitutum dengan cara 1. Digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru. Undang-undang yang baru pada mulanya merupakan rancangan ius constituendum. 2. Perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru. Unsur-unsur baru pada mulanya berupa ius constituendum. 3. Penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada kini mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran pada masa kini, dahulu merupakan ius constituendum. 4. Perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum. Pembedaan antara ius constitutum dengan ius constituendum diletakkan pada faktor waktu, yaitu masa kini dan masa mendatang. Dalam hal ini, hukum diartikan sebagai tata hukum yang diidentikan dengan istilah hukum positif. Kecenderungan pengertian tersebut sangat kuat, oleh karena kalangan tertentu berpendapat bahwa setelah diundangkan maka ius constituendum menjadi ius constitutum. Terdapat unsur-unsur lain dari hukum positif, yaitu 1. Hukum positif mengikat secara umum atau khusus. Mengikat secara umum, berarti aturan hukum yang berlaku umum, yaitu peraturan perundang-undangan diakui sebagai hukum positif. Mengikat secara khusus, berarti hukum yang mengikat subjek tertentu atau objek tertentu saja yang secara keilmuan dinamakan bestschiking. 2. Hukum positif ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan. Unsur ini menimbulkan paham bahwa hukum positif bersifat memaksa. Hukum positif, menurut Hans Kelsen, adalah suatu tatanan yang memaksa. 3. Hukum positif berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Unsur ini hanya menunjukkan bahwa hukum positif adalah suatu aturan hukum yang bersifat nasional, bahkan lokal. Dalam kacamata aliran hukum positif, positivisme hukum yang berlaku, hukum positif, itu harus memenuhi unsur keberlakuan, Geltung, yuridis. Hukum positif boleh saja mengabaikan unsur filosofis dan sosiologis tetapi tidak dapat meninggalkan unsur yuridis. Suatu peraturan dikatakan memenuhi unsur keberlakuan yuridis bila peraturan itu dilahirkan oleh lembaga yang berwenang dan melalui proses yang benar.
Dengan demikian hukum positif semata-mata mementingkan formalitas, bukan isi atau materi dari peraturan itu. Disebut hukum positif semata-mata karena ia masih berlaku sampai saat ini. Hukum positif merupakan substansi hukum yang mempunyai 3 unsur, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketentuan tersebut dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal tersebut pada dasarnya memberi landasan konstitusional bagi perlindungan konsumen di Indonesia. Karena dalam ketentuan tersebut sudah jelas dinyatakan bahwa kedudukan hukum semua warga negara adalah sama atau sederajat, equally before the law. Hukum positif ada yang tertulis dan yang tidak tertulis. Hukum positif yang bersifat tertulis dapat dibedakan menjadi 1. Hukum positif yang berlaku umum. A. Peraturan perundang-undangan. B. Peraturan kebijakan. 2. Hukum positif yang berlaku khusus. A. Ketetapan atau keputusan administrasi negara yang bersifat konkret. B. Ketetapan atau keputusan konkret badan kenegaraan yang bertindak untuk dan atau nama negara bukan atas nama pemerintah, administrasi negara. Sedangkan, hukum positif tidak tertulis terdiri atas hukum adat, hukum keagamaan, hukum jurisprudensi, dan hukum tidak tertulis lainnya. Menurut norma hukum positif Indonesia, landasan yuridis tertinggi terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni Pasal 27 Ayat 1. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal tersebut pada dasarnya memberi landasan konstitusional bagi perlindungan konsumen di Indonesia. Karena dalam ketentuan tersebut sudah jelas dinyatakan bahwa kedudukan hukum semua warga negara adalah sama atau sederajat, equally before the law. Hukum positif kini berkiblat pada pemikiran posifistik, sehingga upaya mengembalikan posisi hukum positif pada hakikatnya mengharuskan kita menggali esensi hukum kodrat. Hukum positif tetap sah sepanjang tidak melanggar inner morality of law. Kedudukan hukum positif yaitu 1. Dualisme hukum. 2. Hukum dari masa kolonial. 3. Pembentukan hukum selama masa kemerdekaan. Asas-asas formal hukum kodrat dapat dijadikan sebagai rambu-rambu dalam pembuatan hukum positif dan kebijakan politik di Indonesia. Hukum kodrat dapat menjembatani celah antara apa yang nyata dan yang seharusnya. Sebaliknya, hukum positif merupakan sarana atau medium untuk menerapkan asas-asas umum hukum kodrat bagi kenyataan hidup manusia. Hal ini membuktikan bahwa dalam sistem hukum yang ada di masyarakat, terdapat tatanan hukum yang lebih tinggi yaitu hukum kodrat. Untuk itu, hukum positif harus menerapkan prinsip umum dari hukum kodrat pada ruang lingkup khusus, sehingga secara khusus pula mempengaruhi perilaku subjek penganut hukum positif. Selanjutnya, perbedaan dan hubungan antara pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Keduanya memiliki objek kajian yang berbeda. Objek kajian pengantar ilmu hukum adalah pengertian-pengertian dasar dan teori-teori ilmu hukum serta membahas hukum pada umumnya, dan tidak terbatas pada hukum yang berlaku di tempat atau di negara tertentu saja, tetapi juga hukum yang berlaku di tempat atau negara lain pada waktu kapan saja. Ius constituendum, objek kajian pengantar hukum Indonesia adalah mempelajari atau menyelidiki hukum yang sekarang sedang berlaku atau hukum positif di Indonesia, ius constitutum. 2. Fungsinya. Fungsi dari pengantar ilmu hukum adalah sebagai dasar bagi setiap orang yang akan mempelajari hukum secara luas beserta berbagai hal yang melingkupinya. Fungsi dari pengantar hukum Indonesia untuk mengantarkan setiap orang yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku atau hukum positif Indonesia. Meski memiliki perbedaan, antara pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia memiliki hubungan yang erat. Hubungan antara pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia yaitu, 1. Keduanya merupakan mata kuliah dasar keahlian yang mempelajari atau menyelidiki hukum sebagai ilmu. 2. Pengantar ilmu hukum merupakan dasar atau penunjang dalam mempelajari pengantar hukum Indonesia. Artinya pengantar ilmu hukum harus dipelajari terlebih dahulu sebelum mempelajari pengantar hukum Indonesia. Asas-asas penerapan hukum positif tidak hanya dilakukan oleh badan peradilan. Penerapan suatu aturan hukum dilakukan dalam rangka, 1. Melaksanakan hukum sebagai suatu fungsi pelayanan atau pengawasan terhadap kegiatan masyarakat, 2. Mempertahankan hukum akibat terjadi pelanggaran atau suatu aturan hukum seperti yang dilakukan oleh badan peradilan atau tindakan oleh administrasi negara dalam tindakan administratif. Selain itu, asas-asas yang harus ditaati oleh hukum positif antara lain, 1. Asas bersumber pada politik konstitusi dan ketentuan undang-undang dasar. 2. Asas tidak berlaku surut.
3. Asas peralihan hukum. 4. Asas pertingkatan peraturan perundang-undangan. 5. Asas lex specialis derogat legi generalis. 6. Asas lex posterior derogat legi priori. 7. Asas mengutamakan atau mendahulukan hukum tertulis dari hukum tidak tertulis. 8. Asas kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Itulah materi topik ke-68 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.